Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pertemuan kita untuk membahas tentang contoh-contoh soal kapasitor dan pembahasannya sedikit. Dengan ini mungkin saya berharap kalian menguasai kompetensi tentang kapasitor. Kita lihat contoh soal sedikit dan nanti dilanjutkan dengan mengerjakan soal latihan atau soal tugas yang berhubungan dengan kapasitor. Contoh soal yang pertama, kita lihat di sini ada dalam soal dua plat yang memiliki luas 1 meter persegi diletakkan sejajar satu dengan yang lain, terpisah pada jarak 20 cm. Penghantar diberi potensial sebesar 40 volt, tentu dari plat positif dan negatif. Berapakah besar gaya yang dialami oleh sebuah muatan Q yang nilainya 2 kali 10 pangkat min 2 kolom yang berada di antara kedua plat tersebut. Maka kalau dalam soal ini tentu kita sudah membuat identitas atau variabel yang diketahui, mulai dari A, luas menopang, jarak antar plat D, potensialnya 40 volt, dan muatannya 2 kali 10 pangkat min 2 kolom. Pertanyaannya adalah berapa gaya atau F. Untuk menentukan F, kita bisa menggunakan pertama hubungan antara V, potensial listrik, kuat medan, dan jarak antar plat. Pertama mungkin ini kita pakai hubungan ini, sehingga kalau kita masukkan nilai V dan D-nya, karena ini harus menghitung nilai kuat medan listrik, maka 40 bagi 0,2 sesuai yang ada dalam diketahui ini. V-nya 40, jaraknya 0,2 meter, diperoleh 200 Newton per kolom. Kita lanjutkan dengan menghitung F-nya, yaitu dengan cara membuat persamaan yang ada dalam hubungan antara kuat medan dan gaya kolom, yaitu F sama dengan E kali Q. E adalah kuat medan dan Q adalah muatan listrik. Sehingga kalau diperoleh E-nya tadi 200 Newton per kolom, dan diketahui Q besarnya 2 kali 10 pangkat min 2 ini. Dan kalau kita hitung maka akan diperoleh F sebesar 4 Newton. Ini mungkin tidak terlalu sulit, sehingga kalian mungkin bisa mengerjakan sendiri soal seperti ini. Contoh soal yang kedua, kita lihat ada soal yang berbunyi dua plat, memang kapasitor itu isinya adalah plat, dan dua biasanya di kiri dan kanan. Luasnya 1 meter persegi, saling berhadapan satu dengan yang lain. Jarak antar keduanya adalah 5 cm, dan keduanya membawa muatan yang sama tapi berlainan pada permukaannya. Jika kuat medan listrik antar kedua plat, jika kuat medannya adalah E 55 Newton per kolom, berapa nilai Q? Sama dengan soal nomor 1, kita buat dulu identitas dari variabel yang diketahui, mulai dari luas plat, jarak antar plat, dan kuat medan. Pertanyaannya adalah berapa nilai Q? Q yang akan kita hitung. Kita ambil dari persamaan kapasitas kapasitor yang tanpa diselipi bahan dielektrik. Sehingga persamaannya mungkin sudah kita lihat dari teori yang kemarin, yaitu C sama dengan epsilon 0 permitivitas kali luas plat dibagi jarak. Kita masukkan nilai-nilainya, 8,85 10 pangkat min 12 ini adalah tetapan untuk bahan dielektrik, untuk bahan yang permitivitas maksudnya. Kemudian jarak antar plat 0,05, sehingga kalau kita hitung kapasitas dari kapasitor itu adalah 177 kali 10 pangkat min 12 farad. Kita lanjutkan dengan menghitung V, nilai V sama dengan nomor 1 tadi, pakai hubungan V sama dengan E, kuat medan kali D, dan nilainya kita masukkan akan diperoleh 2,75 volt. Yang terakhir kita hitung dengan persamaan hubungan antara kapasitas, muatan, dan tegangan. Sehingga kalau mencari nilai muatannya, kita tinggal balik C kalikan dengan V. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi, nilai C-nya yang ini, nilai C kita masukkan, kemudian kita masukkan nilai V-nya yang barusan kita hitung. Sehingga kalau kita hitung dan akan diperoleh nilai
untuk Q-nya itu adalah 4,8675 kali 10 pangkat min 12 kolom. Pada soal nomor 2 ini mungkin juga sama, tidak akan terlalu menyulitkan. Artinya kompetensi yang seperti ini pasti akan bisa dikuasai oleh kalian semua. Soal nomor berikutnya, soal nomor 3. Kita lihat soal nomor 3 tentang kapasitor yang mempunyai kapasitas 50 farad dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga dapat menyimpan energi sebesar 0,36 Joule. Berapakah muatan listrik? Apakah Q? Diketahui ini salah tulis, bukan V ini harusnya C, bukan V ya, tapi nilai C. Kemudian energi adalah W 0,36 Joule. Ini tadi bukan V tapi C. Kemudian berapakah nilai Q? Kita bisa menggunakan persamaan yang kemarin kita bahas di teori, bahwa energi punya hubungan dengan muatan dan kapasitas sebuah kapasitor. Sehingga pertanyaannya adalah berapakah Q ini? Q tentu kita bisa keluarkan dari persamaan ini, dan kita balik dulu, ini W kalikan dengan 2C. W kalikan dengan 2C, karena ini ada kuadrat, maka yang ini menjadi akar. Kalau kita masukkan nilainya 2 kali 0,36 kali 50, kalau kita akarkan nilainya adalah 6 kolom. Berikutnya soal keempat. 3 buah kapasitor C1, C2, dan C3 dengan kapasitas masing-masing nilainya 2 mikrofarad, 1 mikrofarad, 5 mikrofarad disusun seri. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga kapasitor C2 mempunyai beda potensial nilainya 4 volt. Muatan pada kapasitor C3 berapa? Muatan pada kapasitor C3 nilainya berapa? Diketahui C1-nya 2 mikrofarad, C2-nya 1 mikrofarad, C3-nya 5 mikrofarad. Kapasitor disusun seri. Tolong diingat bahwa untuk kapasitor yang disusun seri, apa nilainya yang sama, apa C-nya, apa V-nya, seperti yang ada dalam teori kemarin. Kemudian kalau yang paralel, apanya yang sama. Diketahui nilai V2 adalah 4 volt. Ini nilai V2 berarti adanya di C2. Ini V2 adanya di C2, nilainya 4 volt. Berapakah nilai muatan pada C3? C3, karena C3 maka yang ditanyakan adalah Q3. Pada kapasitor yang disusun seri, itu berlaku jumlah muatan antara semua muatan yang ada, mulai dari Q1, Q2, dan Q3. Kalau dia disusun seri ada 3 kapasitor, maka nilai Q-nya akan sama dengan Q total dari rangkaian kapasitor itu. Q totalnya adalah Q seri. Q total dari rangkaian itu nanti akan sama dengan nilai Q1, nilai Q2, dan nilai Q3. Jika pada C2 nilai V2-nya 4 volt, jika pada C2 nilai V2-nya 4 volt, maka pada V2 itu dan C2 kita bisa menghitung nilai Q-nya dari hubungan antara C sama dengan Q per P. Kita bisa menghitung dari persamaan ini, C sama dengan Q per P, maka kalau kita menghitung Q, tinggal kalikan C dan V. Sehingga untuk Q2 kita bisa hitung berarti C2 kali V2. Kita masukkan angka-angkanya dan akan diperoleh nilai 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Itu nilai Q2. Karena Q2-nya sudah diketahui 4 kali 10 pangkat min 6, maka Q1 dan Q3-nya pun sama nilainya 4 kali 10 pangkat min 6. Kalau kita lihat pada rangkaian seri berlaku ini, maka kita tidak perlu menghitung berapa nilai ada pada Q1 dan Q3 karena nilainya akan sama dengan Q2. Maka nilai itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6 kolom.
Itu soal yang keempat. Berikutnya soal terakhir yang kelima, agak sedikit panjang soalnya. 5 kapasitor yang dirangkaikan sebagai berikut. Rangkaiannya seperti gambar ini. C1 nilainya 2 farad, C2 4 farad, C3 dan C4 disusun paralel, nilainya 2 dan 6, serta C5 setelah disusun rangkaian paralelnya. Diberi tegangan sebesar 12 volt. Pada gambar, hitung muatan pada C4 atau Q4. Hitung berarti nilai Q4 itu ada di sini. Ada pada C4. Langkah yang pertama, kita tentu merapikan dulu untuk membuat sebuah rangkaian lebih sederhana agar kita mencari C total dari rangkaian ini bisa dengan cara yang simple dan sangat mudah. Kita mulai dari C1 dan C2. C1 dan C2 ini itu rangkaian yang seri, maka kita serikan dulu. Kita kasih nama yang baru, namanya CS1, C seri 1. Maka kalau dihitung antara C1 dan C2 itu memiliki C total sebesar 1/C1 ditambah 1/C2. Kita masukkan nilainya 2 dan 4, dan nilai CS1, C seri 1 itu akan sama dengan 4/3, karena ini 1/CS1 sama dengan 3/4. Maka CS1-nya saja adalah 4/3 farad. Selanjutnya kita hitung nilai C3 dan C4. Ini C3-nya dan ini C4-nya. Kita hitung, karena rangkaian ini adalah rangkaian paralel, maka kita kasih nama yang baru. Bahwa C3 dan C4 itu bisa diparalelkan, kita beri nama CP. Dan kalau kita hitung, CP itu adalah penjumlahan antara C3 dan C4. C3 dan C4. Dan kalau kita hitung nilai C3-nya 2, nilai C4-nya adalah 6, maka diperoleh C paralel itu 8 farad. Langkah berikutnya adalah menghitung C total dari yang sudah kita sederhanakan tadi antara C1, C2, C3, dan C4 menjadi sebuah rangkaian lain yang disebut rangkaian seri antara hasil dari gabungan ini tadi. Kalau dikasih nama tadi adalah C1, hasil gabungan ini sama ini yang kasih nama C paralel, terakhir C5. Rangkaiannya di seri. C seri 1, C paralel, dan C5 itu diserikan. Maka diperoleh persamaan baru untuk mencari C totalnya adalah 1/C total rangkaian sama dengan 1/CS1 yang di sini tadi, ditambah 1C paralel, ini yang paralel, ditambah 1/C5 yang terakhir. Masukkan nilai-nilainya. Untuk CS1-nya, C seri 1 tadi diketahui 4/3, sudah dihitung ini. Kemudian C paralelnya sudah dihitung juga nilainya ini 8, dan C5 diketahui 8. Sehingga diperoleh CS1, C paralel, dan C5-nya menjadi 8/8 tadi. Kemudian dari gambar ini, kemudian kita menghitung nilai Q total. Kalau V-nya diketahui 12, C-nya sudah diperoleh tadi nilainya 8/8 atau 1 ya, 8/8 1. Maka yang berikutnya, setelah mencari C totalnya, kita menghitung berapa Q total pada rangkaian itu. Q totalnya adalah hubungan dari yang kemarin kita pelajari, bahwa C sama dengan Q per V, maka Q-nya kita balik menjadi C kali V. Dan diketahui C total rangkaian sudah kita hitung tadi, dapatnya 1 farad, sedangkan V total pada gambar sudah diketahui ini 12 volt. Maka Q totalnya diperoleh 12 kolom. Untuk Q totalnya 12 kolom, kita lanjutkan dengan memecah gambar itu menjadi bagian yang sudah kita hitung tadi. Berarti untuk C1, C2, C5, dan C paralel, karena yang gambar yang sudah kita peroleh sudah bisa disusun seri semuanya, sudah disusun seri, maksudnya ini sudah kita hitung tadi nilai perhitungannya antara ini sama ini diserikan, ini sama ini diparalelkan juga sudah dihitung, dan ini sudah ada diketahui.
dia menjadi 3 rangkaian seri, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Sehingga kita peroleh pada CP, pada C paralel maksudnya antara C3 dan C4 nilainya 8 farad, maka QP-nya 12 kolom. Maka QP-nya 12 kolom. Kenapa QP-nya 12 kolom? Karena sudah kita hitung Q total antara semua kapasitor yang terlibat, nilai Q totalnya adalah 12 kolom. Berarti semua Q yang ada pada rangkaian ini nilainya 12 kolom, kecuali C3 dan C4, karena dia tidak disusun secara seri, tapi paralel. Pi paralelnya bisa kita hitung dengan bersamaan sama Q per C, tetapi Q paralelnya dan C paralelnya kita ganti dengan 12 kolom untuk Q-nya, sedangkan C paralelnya tadi sudah kita hitung nilainya adalah 8 tadi. Untuk itu maka kalau kita hitung dan kita jumlahkan akan diperoleh pi paralel itu adalah 3/2. Sehingga pi paralel merupakan rangkaian paralel antara C3 dan C4 itu. Pada gambar bisa kita lihat pi paralel itu maksudnya C3 dan C4, karena yang paralel cuma ini saja berdua. Pada saat gambar paralel ini maka berlaku nilai Pi paralel akan sama dengan nilai Pi 3 yang ada di sini, akan sama dengan nilai Pi 4 yang di sini. Ingat, pada rangkaian yang disusun paralel, nilai Pi-nya akan bernilai sama dengan Pi total dari gambar ini. Sehingga kalau dihitung, Pi paralelnya dapatnya 3/2, dan Pi 4-nya, karena Pi paralelnya 3/2, maka Pi 4-nya pun akan sama nilainya 3/2. Pada gambar, di soal diketahui C4 nilainya adalah 6. C4 nilainya 6. Maka kalau kita hitung pada Q4 yang di gambar ini, yang di C4 ini, sama dengan C4 kali Q4. Kalau C4-nya sudah diketahui 6, dan Q4-nya sudah kita hitung juga 3/2 yang ini, maka nilai Q-nya akan diperoleh 9 kolom. Jadi kalau kita hitung muatan Q4 itu nilainya adalah 9 kolom. Ini contoh dari soal-soal kapasitor yang mungkin tidak banyak, bisa dikembangkan sendiri di rumah. Berikutnya saya harap kalian mengerjakan soal latihan yang ada di tampilan ini. Soal latihan 1 adalah ini anggap saya nomor 1-nya. Kapasitor keping sejajar memiliki kapasitansi sebesar C saat ruang antar kepingnya berisi udara. Jika jarak antar keping diubah menjadi setengah kali jarak semula dan antar keping disisipi bahan dengan memiliki permeativitas tertentu yang nilainya 2,5, hitung kapasitas kapasitor tersebut. Berapakah kapasitas kapasitor tersebut? Berikutnya soal yang nomor 2, anggap saja ini soal nomor 2. Dua kapasitor memiliki kapasitas berturut-turut 2 mikrofarad dan 3 mikrofarad. Kedua kapasitor dipasang secara seri dan dihubungkan dengan tegangan yang besarnya 10 volt. Berapakah besar muatan pada kapasitor yang besarnya 2 mikrofarad tersebut? Berarti pertanyaannya adalah berapa Q yang ada pada kapasitor yang pertama, yang ini. Soal nomor 3. Pada gambar di samping, jika kelima kapasitor pada gambar identik dengan kapasitansi 1 mikrofarad, besar muatan totalnya adalah berapa? Maksudnya pada gambar ini, pada gambar rangkaian ini, berapakah nilai total Q yang ada pada gambar ini? Diketahui nilai dari C1, C2 nilainya sama, 1 mikrofarad. Itu yang berikutnya. Kemudian soal yang terakhir mungkin ini.
Hitung beberapa kapasitor disusun menjadi rangkaian seperti berikut. Gambarnya seperti ini. Dan soal minta berapakah besar energi yang tersimpan dalam kapasitor C4. Yang ini berarti nilai energi yang tersimpan pada kapasitor C4. Dan kalian bisa menghitung dengan contoh-contoh soal yang tadi atau lihat buku sumber dari media-media yang ada di sekitar kalian seperti media online atau buku sumber Intan Pariwara yang saya pegang. Mungkin itu cukup kerjakan dan tolong dikumpulkan pada Google Site saya, dan saya tunggu jangan terlalu lama. Semakin cepat mengumpulkan maka akan lebih baik, sehingga penilaian pun nanti akan menjadi lebih baik. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.